pada pagi ini mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Lagunya Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan kembali. Lagunya Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman-Nya akan kami dengar bisa menjadi berita bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ini pun kami, amin. Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1-9. Lalu berkatalah Elisa, dengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesekal tepung yang terbaik akan berharga sekal, dan 2 sekat jelai akan berharga sekal di pintu gerbang Samaria. Tetapi pewira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya,
Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi? Jawab Dialah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, Mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka memberikan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seseorang kepada yang lain, sesungguhnya Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu mereka makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Mereka berkilah, mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini yaitu menjadi alat bagi karya Allah. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang Samaria yang sedang kelaparan. Kenapa ya mereka kelaparan? Ternyata orang Samaria kelaparan karena mereka sedang dikepung oleh tentara Aram. Kepungan tentara Aram membuat jalur makanan ke tempat orang Samaria terhambat. Semua bahan makanan tidak dapat masuk ke dalam pintu kota. Nah adik-adik, di sisi lain ada 4 orang kusta, mereka orang Samaria juga. Tapi karena mereka sakit kusta, sehingga mereka tidak boleh tinggal di kemah bersama di dalam kota itu. Orang sakit kusta itu orang yang di semua kulitnya luka dan penyakitnya menular. Orang-orang kusta itu dianggap kotor. Bahkan pada saat itu mereka dianggap penuh dosa. Karena itulah mereka disingkirkan dan harus tinggal di luar kota. Adik-adik, di dalam situasi kelaparan ini, 4 orang kusta itu berunding mencari cara. Apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup? Ada beberapa pilihan yang muncul di antara mereka. Yang pertama, apakah mereka akan
masuk ke kota Samaria dan ikut kelaparan dan akhirnya mati? Yang kedua, apakah mereka akan tetap di gerbang kota dan kelaparan akhirnya mati? Yang ketiga, menyeberang ke kemah tentara Aram dengan dua kemungkinan diberikan makan oleh tentara Aram atau justru akan mati dibunuh. Nah adik-adik, keempat orang kusta tersebut akhirnya mendatangi perkemahan tentara Aram pada waktu senja. Namun, di luar dugaan mereka, ternyata perkemahan tentara Aram kosong, sudah tidak ada orang. Ternyata diceritakan bahwa tentara Aram ketakutan mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara besar yang dikira raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim yang diupah oleh Raja Israel dan datang mengepung tentara Aram. Adik-adik, padahal sesungguhnya raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim tidak ada. Sedangkan suara yang didengar oleh tentara Aram hanyalah bagian dari karya Allah untuk membuat tentara Aram pergi. Karya Allah dinyatakan untuk memberikan pertolongan. Sehingga keempat orang kusta itu sampai di perkemahan. Maka mereka melihat kemah kosong dan mereka masuk tanpa rasa takut. Mereka berpesta pora, menikmati makanan dan jarahan sepuasnya. Namun tiba-tiba mereka sadar saat mereka sedang menikmati hasil jarahan bahwa tindakan mereka salah. Mereka sadar bahwa masih ada orang yang kelaparan karena mereka itu segera mengakhiri pesta pora. Adik-adik, hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh belajar dari pengalaman 4 orang kusta itu bahwa pertolongan Allah akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, setelah adik-adik merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka adik-adik harus mau bagikan kebaikan pertolongan Allah kepada semua orang. Adik-adik harus siap menjadi alat Tuhan. Misalnya dengan cara mau berbagi makanan kepada teman-teman yang membutuhkan. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan kembali. Nah, pujian yang kita mau nyanyikan yaitu Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, Allah Maha Kasih, Maha Penyayang, di dalam Yesus Kristus,
Kami bersyukur ya Bapa karena pagi yang indah ini kami telah memuji nama-Mu dan kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, beri kesehatan, kekuatan kepada mereka, ampunilah dosa kesalahan mereka Bapa. Begitu juga kami berdoa untuk kakak-kakak kami yang sudah melayani kami hari ini. Begitu juga kami ya Bapa yang telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga kami diberi waktu untuk ibadah saat ini. Kami juga berdoa ya Bapa, berkati kami dalam pendidikan, dalam belajar. Yesus memberkati kami, walaupun kami belajar secara online, tidak bersama-sama dengan guru, namun kami mampu menerimanya dengan baik karena diberkati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa adik-adik selalu menjaga kesehatan dengan cara Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Adik-adik juga harus ingat ya firman Tuhan yang sudah didengar tadi, yaitu adik-adik harus menjadi alat bagi karya Allah dengan cara berbagi kepada sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.